Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nah, brother, ini adalah kisah tentang Umar bin Khattab dan gadis pemerah susu. Ya, Umar ini terkenal dengan kepemimpinannya yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Ia sangat concern dan sangat perhatian kepada bagaimana nasib rakyatnya atau penduduknya. Nah, Alkisah nih, pada sebuah kota itu tinggallah seorang janda dan anak gadisnya yang mereka bekerja sebagai pemerah dan penjual susu kambing mereka. Mereka adalah orang yang sangat giat beribadah. Mereka selalu memerah susu kambingnya setelah selesai sholat subuh, dan mereka menjualnya untuk penduduk kota itu. Kualitas susu kambing mereka pun markotop ya, top markotop, dan sangat digemari oleh penduduk kampung itu. Jadi susu dari perahan kambing mereka itu kualitasnya sangat baik. Ya, manis, kental, dan bisa bertahan atau disimpan dalam waktu yang lama. Itulah yang membuat susu mereka itu disukai oleh penduduk kota tersebut. Nah, jadi Umar bin Khattab ini, mungkin kalian sudah tahu guys, bahwa Umar ini seorang pemimpin yang suka melakukan penindakan atau berkeliling malam hari atau pada waktu sepi untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan rakyatnya. Ya, tanpa media ya, tanpa sorotan media, dan bukan untuk gimmick. Gak seperti zaman sekarang, brother. Ya, tujuan Umar untuk melakukan penyidakan sendiri tanpa diketahui orang lain itu untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Nah, jadi pada suatu malam nih, Umar keluar dari rumahnya sendiri, gelap, dan melakukan penyidakan berkeliling kota untuk melihat bagaimana kehidupan rakyatnya. Ketika berjalan di tengah kota, tiba-tiba Umar melihat nih ada rumah yang lampunya masih menyala. Umar pun datang mendekati rumah tersebut. Ya, rumah itu adalah rumahnya janda tadi dan anak gadisnya yang memerah susu kambing mereka dan menjual susu kambing mereka. Ketika Umar sudah mendekati rumah tersebut, tiba-tiba Umar mendengar percakapan dari dalam rumah itu. Janda tersebut berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, gimana nih? Kambing kita malam ini mengeluarkan susu yang sangat sedikit sekali. Bagaimana nasib kita besok? Bagaimana rezeki kita besok?" Kata janda itu kepada anak gadisnya. Kemudian anak gadisnya ini, yang memang orang yang solehah dan sangat beriman kepada Allah, mengatakan bahwa, "Wahai ibuku, janganlah engkau cemas. Sesungguhnya Allah telah mencukupi rezeki kita. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun kambing kita malam ini mengeluarkan susu yang sangat sedikit, insya Allah rezeki kita akan terpenuhi besok. Insya Allah di lain hari, kambing-kambing kita akan mengeluarkan susu yang banyak." Itu kata anak gadis solehah tersebut. Jadi anak gadis itu, selain ia memberikan motivasi kepada ibunya yang cemas bagaimana hasil jualan besok nih yang belum pasti nih, ia menguatkan ibunya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi ibunya masih khawatir, bro. Ia mengatakan pada anaknya bahwa bagaimana kalau pelanggan kita ini nanti nggak mau lagi beli susu pada mereka? Bagaimana kalau pelanggan mereka lari nih? Susu yang kambing mereka hasilkan hari ini sedikit, besoknya pelanggan malah udah menjadi lari, nggak mau lagi beli sama mereka. Dan ibunya kemudian menawarkan solusi nih kepada anak gadisnya. Bagaimana kalau susu itu kita campur air agar terlihat banyak dan kita bisa memenuhi kebutuhan penduduk? Umar masih mendengar nih di luar percakapan janda dan anak gadis tadi. Ya, anak gadis itu kemudian berkata, "Jangan ibuku, jangan lakukan itu. Kalau kita bersikap curang seperti ini, nanti Umar akan marah, khalifah akan marah," katanya. "Kita cukup menjual semampu kita. Jika susunya sedikit, ya kita jual segitu aja. Yang penting kualitasnya nggak turun. Kita harus bersikap jujur." Itu kata anak gadis itu kepada ibunya. Ibunya kemudian berkata lagi kepada anak itu, "Umar kan nggak tahu, khalifah kita kan nggak tahu apa yang kita lakukan." Kemudian apa jawaban anak tersebut? "Tapi Allah tahu, wahai ibuku. Allah melihat kita. Kita nggak bisa lari dari Allah." Masya Allah, sungguh jawaban yang luar biasa. Walaupun nggak dilihat oleh khalifah atau pemimpin mereka, tapi anak gadis tersebut menguatkan keyakinannya bahwa Allah maha melihat dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan itu yang ia katakan kepada ibunya. Ya, anak gadis itu pun ketika ia menyanggah perkataan ibunya, ia pun tidak dengan marah. Ia berkata dengan lembut kepada ibunya. Umar yang mendengar percakapan mereka dari luar
langsung kagum dengan anak gadis tersebut. Ini sungguh kejujuran yang sangat luar biasa. Ia meyakini bahwa Allah melihat mereka. Kemudian Umar pun pulang ke rumahnya. Keesokannya nih brother, ketika di rumah, Umar berkata kepada anaknya yaitu Hashim bin Umar bahwa ada seorang gadis pemerah susu dan ia sangat jujur. Ia sangat berbakti kepada ibunya dan sangat jujur dan beriman kepada Allah. Ya, Umar pun berkata kepada anaknya Hashim bin Umar, nikahilah ia. Insya Allah dari kalian nanti akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa Arab. Kemudian keesokannya lagi, Umar pun memanggil janda dan anak gadis itu. Dan ya, Umar meminta anak gadis tersebut untuk menikah dengan anaknya Hashim bin Umar. Akhirnya mereka pun menikah. Anaknya Umar bin Khattab, Hashim bin Umar, dengan gadis pemerah susu tadi, yang adil, yang jujur, yang sangat yakin bahwa Allah melihat selalu gerak-gerik mereka. Ya, singkat ceritanya nih brother, setelah Hashim bin Umar menikah dengan anak gadis itu, kemudian dari mereka lahirlah seorang anak perempuan yang nantinya akan menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Dan kemudian dari pernikahan anak gadis mereka dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah seorang anak yang diberi nama Umar. Ya, dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, siapakah Umar bin Abdul Aziz? Khalifah dari Bani Umayyah ini, yaitu khalifah kelima yang masa pemerintahannya itu cukup adil, sangat adil, mensejahterakan rakyat. Dan ia pemimpin atau khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Sama seperti Umar bin Khattab. Ya, itulah brother kisah tentang Umar bin Khattab dan gadis pemerah susu. Yang dari kisah tersebut lahirlah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Bani Umayyah yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sama seperti Umar bin Khattab. Ya, jadi pesan dari kisah ini adalah bahwa yang pertama nih, mungkin pemimpin ketika melakukan sidak atau penyidakan kepada rakyat atau warganya, jangan bawa kamera bro, jangan bawa media sosial, nggak usah gimmick. Kalau memang ingin meningkatkan kualitas kepemimpinan, ya lakukan aja sendiri, nggak perlu ada yang tahu. Dan yang kedua, jika kita nih seorang pedagang berjualan, lakukanlah dengan jujur, karena Allah Maha melihat. Jangan pernah ada kecurangan, karena kejujuran itu akan melahirkan hal yang indah, dan kecurangan itu akan mendatangkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Wallahu a'lam. Ya, jika Anda memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.